Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maila Faiza Adzani dari kelas 12 IPA 6, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Eropa. Islam memiliki sejarah tersendiri di benua yang sering disebut dengan benua biru ini. 10 abad yang lalu, Islam adalah agama yang berjaya di beberapa wilayah Eropa, terutama Spanyol, dan pemerintahan Islam banyak membawa kemajuan di benua tersebut, meskipun hal ini bertolak belakang dengan keadaan Islam Eropa saat ini. Pertama, masuknya Islam ke Eropa. Berbeda halnya dengan proses masuknya Islam di Amerika yang dipelopori oleh masyarakat kelas bawah, Islam masuk ke Eropa melalui jalur kekuasaan yakni pada masa Daulat Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Walid dan yang berkedudukan di Damaskus. Pada saat itu, Khalifah Al-Walid mengirimkan pasukan ke Afrika Utara untuk memperluas wilayahnya. Pada sekitar tahun 709 Masehi, Mus bin Nusyair yang saat itu menjabat sebagai gubernur Afrika mengutus Tariq bin Ziyad beserta pasukannya mengadakan penjajakan wilayah ke daerah benua Eropa, yakni Spanyol, dan ternyata pasukan tersebut berhasil menduduki wilayah Spanyol tanpa melakukan perlawanan yang berarti. Selanjutnya, pada tahun 710, Tariq bin Ziyad dan pasukannya yang mayoritas merupakan masyarakat Arab dan Barbar mengulangi misinya untuk memperluas wilayah dengan menyeberangi Laut Tengah menuju daratan Spanyol, dan ia serta pasukannya mendarat pada suatu bukit yang kemudian dinamakan Jabal Torik atau yang dikenal dengan nama Gibraltar. Pasukan Tariq bin Ziyad harus berperang melawan pasukan Raja Spanyol yaitu Raja Roderick, dan peperangan tersebut berlangsung selama 8 hari dan akhirnya dimenangkan oleh pasukan Islam, sedangkan Raja Roderick dan pengikutnya melarikan diri ke arah barat laut. Wilayah Spanyol yang dikuasai diantaranya adalah Archidona, Toledo, Granada, kemudian berhasil ditundukkan dan Musa bin Nusyair menyusul ke Spanyol. Selanjutnya, dengan tersisa dan dukungan rakyat Spanyol yang tertindas oleh Roderick, pasukan Islam berhasil menguasai Prancis dan negara-negara tetangganya hingga ke Skandinavia, Jerman, Polandia, Albania, Hongaria, Rumania, dan Bulgaria. Selanjutnya, kemajuan pemerintah Islam di Eropa. Selama 8 abad umat Islam memerintah di Spanyol, banyak sejarah dan kemajuan yang telah dicapai, mengingat 8 abad bukanlah waktu yang singkat. Umat Islam berhasil membawa sejarah yang baik bagi penduduk Spanyol karena mereka tidak memperlakukan penduduk Spanyol sebagai jajahan dan berlaku semena-mena. Pemerintahan Islam memperlakukan penduduk Spanyol dengan baik dan tidak membatasi kegiatan mereka. Hal inilah yang menyebabkan Spanyol memiliki catatan sejarah yang lebih baik dibandingkan dengan sejarah negara Eropa lainnya. Berikut ini ada beberapa kemajuan yang ditorehkan umat muslim kala itu. Pertama, sejarah agama Islam mencatat pada masa itu, pemerintahan Islam di Eropa banyak melahirkan ulama besar seperti Imam Al-Auza'i, seorang tokoh ilmu fikih, dan juga ulama-ulama lain di bidang tasawuf, fikih, hadis, dan sebagainya. Kedua, lahirnya filsuf dan ilmuwan Islam seperti Ibnu Rushdi, seorang filsuf dan ahli di bidang kedokteran, serta beberapa ahli astronomi terkenal seperti Al-Iraqi dari Toledo dan Al-Majriti dari Cordoba dan Ibnu Afla dari Sevilla. Ketiga, di masa pemerintahannya, Islam mewariskan berbagai bangunan indah seperti karya di bidang arsitektur seperti Istana Ja'fariyah, Istana Alhambra di Granada, Masjid Cordova, dan lain sebagainya. Masjid kala itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat menunaikan sholat wajib, sholat Jumat, akan tetapi kegiatan lain seperti zakat, serta tempat pengajaran Al-Quran. Selanjutnya, masa kejatuhan pemerintahan Islam di Eropa. Setelah kejatuhan tentara dan kekuasaan Islam di Spanyol, Raja Spanyol Ferdinand yang menikah dengan Ratu Portugal Elizabeth melarang segala bentuk aktivitas dakwah Islam secara terang-terangan maupun sembunyi. Mereka juga mengusir umat muslim dari Spanyol dan memaksanya masuk agama Kristen. Tidak ada penduduk Spanyol yang boleh memakai nama Arab ataupun nama Islam. Jika ada yang melanggar, maka orang tersebut akan mendapat hukuman penggal kepala.
tahun 1610, Granada menjadi daerah terakhir yang dilepas oleh pemerintahan Islam di Spanyol dan sekitar 50.000 umat muslim diusir dari wilayah tersebut tanpa boleh membawa apapun sehingga banyak dari mereka yang meninggal di perjalanan. Raja-raja Eropa yang bersatu dan menang atas tentara Islam selanjutnya lupa diri dan menjadikan diri mereka sebagai penjajah negara lain untuk memperluas wilayah dan mendapatkan lebih banyak harta. Hal inilah yang mendorong mereka untuk menjajah negara-negara lain seperti negara Islam dan termasuk Indonesia yang pada saat itu memiliki beberapa kerajaan Islam di wilayahnya. Selanjutnya, keadaan Islam Eropa saat ini. Setelah masa penjajahan tersebut dimulai, maka hubungan negara Eropa dengan Islam terputus dan hal ini terjadi sebelum abad ke-18. Setelah banyak negara Islam dan daerah yang lepas dari penjajahan bangsa Eropa, barulah hubungan tersebut dimulai kembali. Abad tersebut kemudian dikenal dengan nama Abad Kebangkitan. Banyak imigran muslim yang merantau dan menetap di Eropa selanjutnya menjadi cikal bakal berkembangnya Islam di zaman modern. Tidak hanya itu, banyak pelajar muslim yang kemudian pergi dan menetap di Eropa untuk menuntut ilmu. Kemudian berilah organisasi Islam yang disebut Young Muslim Association in Europe. Organisasi tersebut bertanggung jawab untuk mengembangkan dakwah dan upaya mengenalkan Islam kepada masyarakat di Eropa. Banyaknya masjid dan makanan halal yang tersedia di Eropa adalah salah satu bukti berkembangnya Islam di benua ini. Saat ini Islam sudah banyak mengalami kemajuan di negara-negara Eropa dan banyak masyarakat Eropa yang sudah menganutnya. Meskipun beberapa negara bertindak semena-mena dan melarang muslim melakukan kewajibannya seperti Perancis yang melarang warganya terutama wanita untuk mengenakan hijab. Meskipun demikian, tetap saja hal ini tidak menggentarkan iman dan keinginan mereka untuk tetap istiqomah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.